salah satu ruang yang disebut galeri foto, kita dapat mengenal figur-figur Gubernur DKI Jakarta mulai era pemerintahan Presiden Soekarno hingga saat ini. Ruangan ini adalah usulan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok agar masyarakat lebih mengenal siapa saja yang pernah memimpin DKI Jakarta. Sedang apa ya? Lagi dansa, Mbak. Oh, Bukannya dansa. ini ruang dansa ya? Oh, memang benar ini ruang dansa. Tapi itu dulu. Oh, sekarang Ketika bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal. jadi sekarang saya udah nggak boleh dansa lagi. Iya, karena sudah bukan sebagai tempat Ya, ruang dansa. saya pikir Mbaknya ini datang ke saya pengen jadi partner dansa saya, tapi enggak ya? Bukan, justru untuk menegur. Oh, gitu. Karena ini sudah tidak berfungsi sebagai ruang dansa lagi, Oke. tapi sebagai balai room. Oke. Ya, di mana ruangan ini dipergunakan untuk menjamu tamu-tamu penting yang berasal dari luar negeri yang berkunjung ke Jakarta. Oke, ini tempat makan juga? Kalau di misalnya pada saat dinner ya untuk Oh. menyambut tamu, ini akan disetting sebagai ruang makan malam. Oke, gitu. Dan baik. lebih tepatnya ini digunakan sebagai ruang untuk memperpampangkan proyek-proyek DKI Jakarta Ya. sehingga masyarakat Jakarta bisa tahu Oh. proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Jakarta tuh sudah sejauh apa dan sudah berkembang seperti apa. Seperti itu. Oke, wow, seru ya. Katanya tahun 74 itu Ratu Elizabeth pernah ke sini juga ya, Mbak ya? Betul, pada tahun 1974 Ratu Elizabeth itu berkunjung ke Jakarta dan disambut langsung oleh Gubernur DKI Jakarta di ruangan Balairung ini. Ruangan ini langsung dirubah settingannya menjadi ruangan untuk makan malam ya, Oke. secara royal gayanya karena disesuaikan dengan bentuk bangunannya. Oke. Dan saat itulah Ratu Elizabeth makan malam bersama dengan Gubernur DKI Jakarta. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu pengunjung dari wisata Balai Kota, namanya Mas Rian. Apa kabar, Mas Rian? Baik. Saya pengen nanya, dulu sebelum masuk ke sini, kalau dengar Balai Kota Jakarta tuh yang ada di pikirannya Mas Rian tuh apa sih? Dulu tuh kesannya kalau balai kota, kesannya itu kayak tertutup buat masyarakat umum gitu. Jadi kalau kita ke balai kota tuh kayak tempat yang istimewa, harus ada pejabat-pejabat tertentu atau orang-orang penting. Kami sebagai masyarakat tuh merasa nggak bisa masuk ke balai kota gitu. Oke. Tapi kalau sekarang? Sekarang tuh jadi rasanya balai kota menjadi transparan. Itu jadi menunjukkan kalau balai kota ini dan pemerintah DKI terbuka terhadap masyarakat DKI. Gitu. Oke. Iya. Paling seru begitu masuk ke wisata Balai Kota ini menurut Mas Rian bagian mana? Oh, paling seru sih kalau masuk ke dalam ruang rapat umum ya. Biasanya kita lihat di video yang Ahok mimpin rapat gitu, di video di YouTube. Sekarang bisa lihat langsung dan duduk di bangkunya. Oke. Itu rasanya kayak seru aja gitu. Ya bisa juga ke Balai Agungnya, semua ngeliat foto-foto Jokowi dan gubernur-gubernur sebelumnya gitu. Oke, sip. Ya. Oke, Mas Rian, terima kasih. Ya. Silakan dilanjutkan lagi muter-muter Balai Kotanya ya. Thank you. Ya, thank you. Kita saya mau nanya-nanya dengan Mbak Diana ya. Mbak Diana, sebelum masuk ke sini dulu kalau lewat area sini ngelihat kantor Balai Kota tuh apa sih yang terlintas pertama kali di Mbak Diana? Kalau jujur sih dari dulu ngelihat balai kota tuh kita kan cuma bisa lewat dari luar doang ya. Jadi kalau di luar tuh pikirannya adalah suatu ruang, suatu bangunan tertutup untuk masyarakat umum. Jadi hanya khusus untuk para pejabat-pejabat daerah aja. Nggak nyangka juga kalau ternyata akan dibuka untuk umum dan ternyata dalamnya sewah ini. Oke, jadi tahu lebih banyak soal Balai Kota ya? Betul banget. Oke, begitu masuk kesannya apa pertama kali pas masuk sini? Kesannya ternyata seluas ini dan ternyata banyak ruangan-ruangan yang kalau dilihat dari TV itu nggak seperti aslinya. Ternyata apa ya,
ngerasanya tuh lebih dekat juga karena mungkin kan udah diizinin sama Ahok gitu ya untuk masyarakat datang ke sini, jadi kita merasa lebih oh ya, warga Jakarta memang seharusnya dikasih sarana selain mall, jadi ada tempat kayak gini untuk dapat hiburan. Masukannya buat Pemprov DKI Jakarta supaya tempat ini lebih baik lagi apa? Mungkin ini kali ya, apa ya, kayak dibuat lebih ramai lagi, karena kan iklannya udah ada, maksudnya kayak beritanya udah ada kalau misalnya balai kota dibuka untuk umum, tapi belum semua tahu gitu kan, belum semua berani datang ke sini, dan mungkin harusnya digembar-gemborin lagi kali ya. Oke, biar lebih banyak masyarakat Jakarta yang bisa datang ke sini ya. Benar banget. Oke, Mbak Diana, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan lagi aktivitas muter-muter balai kotanya. Thank you. Ya, habis muter-muter di wisata balai kota, kayaknya saya lapar deh. Let's go, kita makan. Terima kasih, Mas. Bayarnya nanti aja. Udah kenyang makan siang, saatnya kita lanjut. Let's go. Ya, bisa saat ini saya sudah bersama Mas Bayu Andalas. Beliau adalah salah satu yang bertanggung jawab di wisata balai kota ini. Mas Bayu, bisa cerita sedikit inisiatif dari wisata balai kota ini sebetulnya dari Pemprov sendiri atau ada input dari masyarakat sih? Jadi ini tuh sebenarnya wisata balai kota. Kita kan buka kantor kita buat masyarakat, itu adalah inisiatif kita karena di era transparansi pada saat ini gitu. Kita buka semua program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada khususnya ya. Waktu itu kemarin kita publish di website kami program-program kami, anggaran yang dikumpulkan dari pajak warga, pajak masyarakat itu digunakan untuk apa gitu. Nah, itu kami buka. Dan salah satunya sekarang ini ya, wisata balai kota ini inisiatif kami buka untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kami itu open gitu buat masyarakat karena kantor kami ini juga dibiayai oleh pajak-pajak dari masyarakat gitu. Makanya Pemprov DKI membuka diri gitu. Masyarakat boleh lihat apa sih yang dikerjakan oleh para abdi masyarakat yang apa namanya yang bekerja buat mereka gitu. Jadi kami ini ada itu buat masyarakat juga gitu. Jadi sekarang ini kami buka tidak dipungut bayaran, gratis. Semua masyarakat bisa lihat di dalam apa aja sih yang ada di dalam kantor balai kota ini gitu. Terutama ya yang dulunya kita tuh sangat tertutup ya karena ini kan menyangkut apa namanya keprotokolan gitu. Tapi sekarang di era keterbukaan kami buka kantor kami di balai kota ini untuk dilihat oleh masyarakat gitu. Kita berharap ya wisata ini bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di Jakarta ya. Di Jakarta kami harap ya orang kalau misalnya ya lagi nggak punya uang ya nggak apa main aja ke sini gitu. Kita tuh di sini gratis kok, nggak ada yang harus bayar gitu, khusus bayar gitu. Mau jalan-jalan, mau lihat-lihat aja, mau nonton film ya bisa dinikmati bersama. Gitu. Baik, terima kasih Mas Bayu atas waktunya, sukses dengan wisata balai kotanya. Terima kasih. Berkunjung ke Balai Kota Jakarta membuat kita menjadi lebih mengenal sejarah dan seluk-beluk salah satu tempat penting di kota ini. Bila Anda berniat jalan-jalan di Jakarta saat akhir pekan, jangan lupa pastikan Balai Kota menjadi salah satu tujuan Anda. Sampai di sini dulu belusukan kali ini. Sampai jumpa di pekan depan.